بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله بالتوفيق والنعم من الله تعالى والعون منه، نستطيع أن نلتقي مرة أخرى في هذه الليلة المباركة. الحمد لله من sekalian dengan taufik, rahmat, dan pertolongan dari Allah. Malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk linastamir dirasatan, untuk melanjutkan belajar kita di majelis al-mudarasah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Di pertemuan yang lalu, kita masih di pembahasan kitab Sulam Taufiq di muallifihi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alihi fid darain. Nah, di liqa'ina al-madhi, kita di pertemuan yang lalu masih di pembahasan apa Wahid? Perkara-perkara yang wajib diimani, ya kan Ibu ya? Dan kita insya Allah berusaha untuk menyelesaikan sebelum kita nanti juga melanjutkan Ada bul pembahasan di kobel uh, wanihu wasukul. sebelum kita melanjutkan pembahasan pengantar ilmu fikih, kita insya Allah berusaha untuk menuntaskan ini dulu mas sekalian, yaitu uh, pembahasan terkait dengan hal-hal gaib yang wajib diiman. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik kepada kita semua. Kemarin kita sudah membacanya dan menerjemahkan secara ringkas dan kita sampai di penjelasan. Ini itu pun kita belum selesai. Kemarin kita sempat menjelaskan terkait hal-hal yang wajib diimani. Di antara hal-hal yang wajib diimani adalah adabul qabri. Wa min dzalika adabul qabri. Dan di antara hal yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita imani adalah adabul qabr, yaitu siksa kubur. Dan kita sudah membahasnya, insya Allah sudah cukup pembahasan kemarin terkait tentang beratnya adab kubur, bagaimana gambaran adab kubur, dan bagaimana kenikmatan kubur, bagaimana sifat-sifatnya, dan demikian juga apa yang terjadi di alam kubur nanti. Maksudnya adalah di alam barzakh, bukan kita kemarin sudah jelaskan maksudnya adabul qabr ini bukan berarti di dalam kuburan itu, tapi di alam barzakh, karena azab kubur dan nikmat kubur dan pertanyaan dua malaikat ini berlaku untuk semua orang yang telah meninggal, tidak hanya yang meninggalnya di kubur saja, tapi meninggal dalam semua kondisi. Baik itu meninggal misalkan tenggelam, atau dimakan binatang buas, atau terbakar, bahkan terbakar sampai tidak bersisa dan abunya di angin bertebaran, maka tetap akan mengalami rangkaian-rangkaian
uh, kejadian-kejadian ini. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan taufik kepada kita supaya bisa kita mendapatkan keselamatan di dalam rangkaian-rangkaian kejadian hari kiamat ini. Baik, kita sudah membahasnya soal tentang adab kubur, kemudian kenikmatan di alam kubur, kemudian apa yang terjadi di alam kubur ketika orang-orang yang mengantar kita untuk menguburkan kita sudah pergi semua meninggalkan kita, maka akan mendatangi kita dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Dan kita juga sudah sebutkan sifat-sifat dari keduanya. Bagaimana menakutkannya sifat dari keduanya. Dan uh, bagaimana sifat fisiknya, apa yang dibawa, dan apa yang akan ditanyakan. Dan kita juga sudah membahas tentang al-ba'atsu, yaitu hari pembangkitan, di mana semua sudah hancur. Inilah mulainya hari kiamat. Ketika semuanya sudah hancur dan meninggal, maka semuanya nanti akan dibangkitkan. Melalui yang ajibul zanab, yang di, diturunkan hujan oleh Allah untuk menumbuhkan ajibul zanab, sehingga dibangkitkan umat manusia sesuai dengan kondisi yang paling sempurna saat dia masih hidup. Wal hashru, dan kita juga sudah membahas tentang al hashru, yaitu mungkin kita sering mendengarnya dengan istilah padang mahsyar, yaitu masa dikumpulkannya manusia, semua makhluk, bukan hanya manusia, tapi semua makhluk dikumpulkan, semua makhluk yang pernah hidup, baik dari kalangan manusia, jin, malaikat, dan semua hewan. Semuanya dikumpulkan di ardun mubaddalah, di bumi yang telah diganti bentuknya, bukan bumi yang sekarang ini. Bentuknya sudah diganti permukaannya. Semoga Allah lindungi kita semua. Wal qiyamah. Dan kita juga kemarin sudah membahas al-qiyamah, tentang rangkaian-rangkaian al-qiyamah. Apa yang dimaksud al-qiyamah di sini? Bisa bermakna khusus, bisa bermakna umum. Dan yang uh, paling masyhur adalah makna umum dari al-qiyamah ini. Jadi rangkaian dari dibangkitkannya semua makhluk sampai masing-masing dari makhluk mukallaf itu memasuki tempatnya masing-masing di neraka ataupun surga. Saya ingatkan kembali umat sekalian, kita membahas ini semuanya bukan hanya semata-mata untuk sekedar pengetahuan, tapi bagaimana pengetahuan ini bisa mendorong kita, bisa mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik di dalam hidup kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Karena itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, yang menghasilkan amal, yang menghasilkan khasyah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya sebatas pengetahuan saja yang dikumpulkan. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk membahas rangkaian berikutnya dari rangkaian hari kiamat, mungkin ada pertanyaan dari umat sekalian. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan al-hisab. Kita masih membahas rangkaian-rangkaian hari kiamat yang gambarannya sangat menakutkan, terutama bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang mempunyai dosa selama di dunia. Rangkaian yang disebutkan hal yang harus kita imani dari hal perkara-perkara gaib, dan termasuk rangkaian hari kiamat berikutnya adalah al-hisab. Al-hisab. Kemarin makna hisab kita terjemahkan apa umat sekalian? Sebenarnya hisab ini juga familiar di bahasa kita dengan istilah hisab juga, ya kan Ibu?
Halo, Umhat sekalian. Umhat ada? Ada Ustaz. Eh, Ada Ustaz. ini saya khawatir entah koneksinya tidak bagus atau saya terputus. Atau ibu-ibu yang nggak ada. Baik, hisab. Hisab itu bisa diartikan hari penghitungan. Hisab itu sudah di bahasa kita banyak digunakan juga istilah hisab. Seperti kalau misalkan dalam penentuan awal bulan itu ada istilah ru'yah dan hisab. Naam, ru'yah itu melihat. Hisab itu dengan menghitung. Naam, hasaba, yahsubu itu memang secara bahasa artinya menghitung. Kalau yaumul hisab, dari penghitungan. Penghitungan apa? Apa yang dihitung di sini? Yang dihitung di hari hisab adalah amalan kita. Kapan hisab ini terjadi? Hisab ini terjadi tentu setelah semuanya dibangkitkan dan semuanya dikumpulkan di mahsyar, di tempat dikumpulkannya semua makhluk. Di sana akan terjadi hisab. Namun hisab, sebelum hisab, itu kita akan diberikan buku catatan amal kita. Kita akan diberikan buku catatan amal kita yang selama kita hidup di dunia, kita tahu ada dua malaikat, Raqib dan Atid. Raqib dan Atid yang mencatat semua amalan kita, baik dan buruknya amalan kita. Baik itu dari apa yang kita batin di dalam hati kita, baik yang kita ucapkan atau kita perbuat dengan semua anggota tubuh kita. Semuanya dicatat oleh para malaikat. Dimulai dengan itu, siapa yang uh, amalan baiknya itu lebih banyak, maka akan mendapati kitabnya itu dari sebelah kanannya. Dia akan mendapatkan menerima kitab catatan itu dengan tangan kanannya. Dan siapa yang catatan amal buruknya lebih banyak, maka akan mendapatkan menerima kitabnya itu dari arah kirinya dengan tangan kirinya. Naam, mungkin di saat di dunia kita bisa mengelak kalau misalkan diberikan sesuatu. Itu kita bisa mengelak. Kalau misalkan kita tidak mau menerima dengan tangan kanan, kita bisa menyembunyikan tangan kanan kita. Atau kita tidak mau menerima dengan tangan kiri kita, kita bisa mengelak dan menyembunyikan tangan kiri kita. Tapi bagaimanapun kita mengelak nanti, bagaimanapun kita mengelak dan menyembunyikan tangan kanan dan kiri kita, maka buku catatan, kitab catatan amalan kita itu akan mendatangi kita dan kita terima sesuai dengan amalan kita itu. Jika amalan kita baik, lebih banyak baiknya, maka kita akan menerima dari arah kanan kita dengan tangan kanan. Dan jika yang lebih buruk adalah catatan amal buruk, maka kita akan menerima dari arah kiri kita dengan tangan kiri kita. Semoga Allah melindungi kita semua dan memberikan taufik kepada kita semua. Setelah kita menerima catatan amal kita, maka akan terjadi hisab ini. Bagaimana hisab itu terjadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa ashraf. Dan ada satu lah Ustaz. Nah, Harus selesai. bagaimana hisab itu terjadi? Kepada siapa hisab itu terjadi? Kemudian, uh, nah, hisab ini berlaku untuk semua mukallaf, semua makhluk yang dibebani syariat, baik itu mukmin maupun kafir, baik itu manusia maupun jin, semuanya akan mengalami hisab. Adapun hewan itu tidak dibebani syariat. Mereka semuanya tidak mukallaf karena tidak mempunyai akal. Mereka tidak berlaku bagi mereka hisab. Seperti yang saya sebutkan di pertemuan yang lalu, hewan itu akan berlaku bagi mereka dan juga termasuk juga anak-anak yang belum balik, yang meninggal saat belum balik, akan berlaku pada mereka qisas, bukan hisab, tapi qisas. Adapun hisab itu berlaku untuk orang
untuk makhluk yang mukallaf, yang dibebani syariat. Semuanya akan merasakan, makhluk yang mukallaf semuanya akan merasakan hisab, kecuali orang-orang yang khusus, yang berlaku bagi mereka tidak harus melewati hisab. Kita tahu di sana ada beberapa amalan di dunia yang imbalannya adalah seseorang bisa melalui hari kiamat tanpa hisab. Ya kan Ibu ya? Bisa masuk surga tanpa hisab. Naam, di antaranya misalkan orang yang tidak pernah meminta untuk diruqyah. Ya kan Ibu ya? Ya. Naam. Meskipun demikian umat sekalian, naam, itu merupakan pahala yang sangat besar yang mungkin akan kita tahu nanti bahwasanya itu akan sangat didambakan oleh setiap orang, tidak melewati masa hisab, karena masa hisab itu akan sangat berat. Masa hisab itu sangat berat. Gambarannya saat hisab nanti semua amalan kita itu akan ditampakkan kepada kita, baik itu berupa amalan batin kita di dalam hati kita, amalan atau di benak kita, pikiran kita, atau amalan lisan kita, atau semua gerak-gerik dan perilaku kita selama di dunia semuanya akan ditampakkan, dan ditampakkan juga konsekuensi-konsekuensi dari balasan-balasan amalan tersebut. Kalau misalkan baik amalannya, diberi gambaran pahalanya, imbalannya apa, balasannya apa. Kalau misalkan amalan-amalan kita buruk selama di dunia, ditampakkan kepada kita amalan tersebut, dan juga ditampakkan juga balasannya apa. Dan selain itu juga akan ditanyakan, mungkin kita pernah membaca atau mendengar riwayat-riwayat bahwasanya di akhirat nanti seorang hamba itu akan ditanyakan apa saja yang kalian perbuat. Itu untuk memastikan, nah itu terjadi pada masa hisab ini. Misalkan orang yang berilmu akan ditanya di akhirat nanti, kita mungkin pernah mendengar riwayat ini. Seorang yang berilmu akan ditanya di akhirat nanti, ketika hari kiamat akan ditanya, engkau mempunyai ilmu apa saja yang engkau lakukan dengan ilmumu ini? Engkau menuntut ilmu, mempunyai ilmu. Ah, Kemudian orang yang berilmu ini mengatakan, aku menuntut ilmu karenamu ya Allah, dan aku mengajarkannya karenamu ya Allah. Tapi Allah membantahnya. Kan, tidak, kamu tidak demikian. Kamu tidak demikian. Nampaknya saja demikian. Tapi sebenarnya engkau menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu semata-mata hanya supaya engkau dikatakan sebagai orang alim, sebagai orang yang berilmu, sebagai orang soleh. Maka diseretlah orang ini pertama kali ke neraka. Demikian juga orang kaya. Orang kaya akan ditanya, engkau memiliki kekayaan di dunia. Untuk apa? Dan seterusnya. Demikian. Itu pertanyaan-pertanyaan itu terjadi kapan? Ketika hisab. Ketika kita sudah menerima semua catatan amal kita, kemudian dinampakkan semua catatan itu di hadapan kita, dan ditampakkan juga balasan-balasan dari masing-masing itu, dan kita juga akan ditanya, betul atau tidak ini semua? Oh iya. Ketika ditanya, siapa yang ketika ditanya itu menjawab dengan baik, maka dia selamat. Maksudnya sesuai dengan apa yang dia perbuat, amalan-amalan baik di dunia. Tapi jika seseorang seperti yang di riwayat tadi, ketika seseorang mendebat apa yang sudah dicatat, sudah nyata atau dicatat, tapi dia mengingkarinya, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Bahkan di dalam riwayat itu, orang-orang soleh, orang-orang berilmu, yang demikian itu, yang saat di dunia dia menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, tidak dengan ikhlas karena Allah, maka mereka lah orang-orang yang pertama kali diseret ke dalam api neraka. Semoga Allah melindungi kita dan memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Boleh bertanya, Ustaz? Nah, Muhammad.
Tadi Ustadz uraikan tentang akan ditampakkan uh, di antaranya adalah dosa-dosa. Bagaimana dengan dosa-dosa yang ketika kita memohon ampun kepada Allah, dosa-dosa itu sudah diampuni, apakah akan ditampakkan juga nanti pada hari kiamat? Baik. Catatan itu semuanya dicatat. Catatan itu semuanya dicatat. Demikian juga ketika catatan itu diampuni, maka ada catatannya juga. Catatan itu tidak ada yang terlewat. Satu pun sedikit pun tidak ada yang terlewat. Jadi semuanya tercatat. Kalau misalkan Satu, dosa pernah dilakukan, kemudian diampuni itu tercatat. Nah, satu lagi Ustadz, boleh? nah, Tentang ikhlas itu memang susah ya Ustadz ya. nah, Susah banget untuk ilmu ikhlas itu. Bagaimana menghadirkan ikhlas itu setiap saat mungkin Ustadz ya. Apalagi ketika dia seorang yang eh, pengajar misalkan ya, walaupun pengajar yang apa ya, yang biasa aja lah gitu Ustaz. baik. Itu kan juga butuh Ya, ikhlas. pertama mengajar itu tidak ada yang biasa. Mengajar perkara agama itu tidak ada yang biasa. Semuanya, nah, meskipun mungkin kadarnya itu berbeda-beda, tapi perkara agama itu semuanya perkara yang berat. Eh, Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami akan menyampaikan kepadamu qawlan tsaqila, perkataan yang berat. Karena semua syariat, semua perkara syariat ini berat. Nanti pertanggungjawabannya di akhir. Terkait dengan mengajar, bagaimana ikhlas? Nah, ikhlas itu memang perkara yang sangat berat. Bahkan Al-Imam Syafi'i itu pernah menuturkan, pernah menuturkan, beliau menyesal. Kenapa dulu saat meminum air zam-zam, itu beliau meminta ilmu. Kenapa tidak minta ikhlas? Karena sangat sulit sekali ikhlas. Bahkan sekelas Imam Syafi'i berkata demikian. Orang kita tahu beliau adalah imam umat muslim, terkenal dengan kesalehannya, kealimannya, ketakwaannya. Tapi beliau masih mengatakan demikian. Lalu bagaimana dengan kita? Qalbun dalam bahasa kita disebut dengan hati, atau sebenarnya mungkin heart, kalau di dalam bahasa Inggris heart, jantung, bukan liver. Qalbun disebut qalbun itu dari kata qalaba yaqlibu. Akar katanya itu qalaba yaqlibu, artinya membalik. Sedangkan qalbun dinamakan qalbun karena saking seringnya berbolak-balik. Bahkan dikatakan oleh para ulama mengibaratkan terbolak-baliknya hati. Terbolak-baliknya hati itu ibarat air yang mendidih, yang saat dididihkan. Kita tahu, kita pasti pernah, ibu-ibu sekalian pasti pernah masak air, ya kan ibu ya, sampai mendidih. Ketika air mendidih, itu sangat bergejolak. Dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, berbolak-balik terus setiap menitnya, bahkan setiap detiknya semuanya sangat berulang kali berbolak-balik. Itulah ibarat hati kita berbolak-balik, seperti air yang mendidih. Sangat sulit untuk mengendalikan hati itu, sangat sulit sekali. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Dan kita, kita itu hanya makhluk. Makhluk itu tentu dikuasai oleh Sang Khalik. Allah lah yang maha menguasai semuanya, termasuk diri kita dan termasuk hati kita. Kalau kita untuk mengendalikan hati kita itu hampir-hampir mustahil untuk betul-betul mengendalikan hati kita. Tapi hati kita itu di dalam kendali Allah, di antara jari jemari Allah. Makanya Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala ta'atik. Yang di lafaz yang pertama tadi, tsabbit qalbi ala din. Tetapkanlah hatiku selalu di atas agama sesuai dengan syariat agama. Di lafaz yang kedua tadi, tsabbit qalbi ala ta'atik. Berikanlah konsisten atau keistiqomahan hatiku selalu senantiasa dalam ketaatan. Itu yang paling utama itu ada doa. Nah, kita berusaha, tapi usaha kita itu selalu terbatas. Kita makhluk yang lemah, sangat lemah. Meskipun kita makhluk yang paling sempurna, tapi makhluk sesempurna-sempurnanya makhluk, tetap dia lemah. Bahkan mengendalikan hatinya sendiri pun tidak bisa. Maka kita harus selalu memohon taufik dari Allah. Gitu ya. Semoga Ya. Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Hmm. Itu terkait dengan hisab. Baik. Dan hisab itu tentu kondisi hisab setiap orang itu akan berbeda-beda. Kondisi hisab setiap orang itu pasti akan berbeda-beda. Orang yang misalkan orang kafir, munafik, atau yang banyak sekali dosanya, pasti saat melalui hisab itu pasti akan sangat berat sekali. Bahkan seperti gambaran kita kemarin akan terasa sangat lama dan sangat berat. Namun orang-orang yang beriman, beramal soleh, sangat sedikit dosanya, maka akan melalui hisab ini lebih ringan daripada orang-orang golongan yang pertama. Semoga Allah meringankan hisab kita semua. Amin. Saya tadi sempat menyebutkan umat sekalian, ada orang-orang yang dikecualikan tidak harus melalui rangkaian hisab di hari kiamat nanti. Naam, itu adalah keutamaan yang besar, keutamaan yang luar biasa, dan mungkin kita akan tahu betapa kita mengharapkan hal itu nanti. Namun, umat sekalian, tanpa melalui hisab, itu bukan jaminan akan menempati kedudukan yang lebih tinggi di surga nanti. Bisa dipahami maksud saya, umat sekalian? Kenapa Tanpa begitu? melalui hisab, itu bukan berarti jaminan nanti kedudukan di surga itu akan lebih tinggi di surga nanti akan lebih tinggi daripada yang melalui hisab. Karena keutamaannya hanya tanpa melalui hisab saja jaminannya. Demikian. Makanya para ulama ketika menjelaskan hukum meminta ruqyah, itu hukumnya apa? Itu hukumnya makruh, bukan haram. Karena berdasarkan riwayat itu, keutamaan orang yang tidak meminta ruqyah, itu apa, Om? Tanpa melalui hisab, nanti langsung masuk surga tanpa hisab. Jangan Ibu ya. Tapi bukan jaminan nanti di surga itu kedudukannya lebih tinggi. Jadi bukan haram, bukan perkara yang haram. Hanya saja kalau misalkan kita bisa berusaha sebisa mungkin tidak pernah meminta untuk diruqyah semasa di dunia, maka itu akan jauh lebih baik. Maka itu lebih afdol, lebih dianjurkan, disunnahkan demikian makruh. Sedangkan meminta diruqyah itu makruh. Bagaimana, Om? Ustaz, Afwan, saya masuknya terlambat. Nah, Jadi paham. maksudnya ruqyah itu tidak boleh, Ustaz, makruh gitu maksudnya. Saya tidak bilang tidak boleh. Kalau makruh berarti tidak disukai, bukan Ustaz? Pertama begini, saya tadi membahas minta untuk diruqyah, bukan ruqyah secara umum. Itu pertama. Itu ya. Maksudnya pribadi kitanya yang minta ruqyah itu yang tidak baik gitu ya Ustaz. Begini, Bukan jadi ruqyahnya, ruqyah, bukan perbuatannya. nah, jadi ruqyah itu kan, ruqyah itu banyak caranya. Bisa dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan lain-lain.
Tapi begini, yang saya bahas tadi adalah meminta ruqyah. Jadi kondisi orang yang diruqyah itu berbeda-beda. Ada yang misalkan orang tanpa sadar, tanpa meminta, kemudian diruqyah oleh orang lain. Itu dia diruqyah, tapi dia tidak meminta untuk diruqyah. Gitu kan, namanya? Iya. Ada orang yang meruqyah, ya kan, namanya? Bukan diruqyah. Ada orang yang dia minta untuk diruqyah sehingga dia mendapatkan ruqyah. Nah, kita membahas yang ketiga ini. Meminta untuk diruqyah. Gitu, ya? Kemudian melihat, meminta untuk diruqyah. Para ulama kita menjelaskan hukumnya itu makruh berdasarkan riwayat itu tadi. Karena keutamaan orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah itu akan apa, Om? Memasuki surga tanpa hisab. Ya kan, Om, ya? Ya. Nah, maka itu adalah keutamaan yang luar biasa. Maka itu adalah keutamaan yang luar biasa. Seandainya seseorang bisa untuk mengusahakannya, maka itu lebih afdal, lebih baik. Itu mandub, dianjurkan. Tapi kalau misalkan terpaksa untuk melakukannya, maka tidak masalah. Itu hukumnya makruh. Makruh itu bagaimana, Umahat? Makruh itu adalah salah satu hukum 5 di dalam hukum fikih. Ya kan, Bapak? Yang pernah kita singgung kemarin. Ada wajib, ada sunnah. Kemudian ada mubah, ada makruh, dan ada haram. Ya kan, Ibu ya? Kalau wajib itu adalah perintah yang mengharuskan. Perintah yang membuat orang harus. Kalau nggak dilakukan maka dosa. Kalau dilakukan dapat pahala tentunya. Kalau tidak dilakukan maka berdosa. Itu yang perintah yang mengharuskan. Sedangkan sunnah, dalam istilah hukum fikih, sunnah itu apa, Om? Perintah juga sebenarnya. Sunnah itu juga perintah juga. Tapi al-amru ghairu jazim. Perintah yang tidak mengharuskan. Tapi perintah juga. Makanya kalau dikerjakan, dapat pahala. Tapi kalau misalkan tidak dikerjakan, maka tidak mendapatkan dosa. Ya kan, Ibu? Sedangkan sunnah itu juga dengan istilah yang lain, kamandu atau mustahab atau nafilah atau tatawwu'. Nah, itu istilah-istilah sunnah. Sama maknanya. Istilah sunnah. Nah, kalau mubah itu jaiz persamaannya, afan. Ada iltibas sedikit. Mubah itu sama artinya dengan jaiz, artinya boleh. Maksudnya tidak ada ketentuan ketentuan larangan atau hukuman di sana. Ada ketentuan larangan atau perintah di sana, tidak. Jadi mubah itu perkara yang dibolehkan, boleh memilih, boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Meskipun perkara-perkara yang mubah itu suatu ketika bisa bernilai ibadah. Ya kan, Ibu ya? Perkara-perkara yang mudah itu apa? Perkara-perkara yang mubah yang boleh itu tadi suatu ketika bisa bernilai ibadah dengan niat. Wah, kemudian makruh. Makruh itu apa, wahai sekalian? Makruh itu an-nahyu ghairu jazim. Larangan. Naam, sebenarnya makruh itu adalah larangan. Al-karahah itu larangan, tapi larangan yang tidak mengharuskan. Makanya sebagian ulama kita menjelaskan maksudnya makruh itu apa? Kalau dikerjakan tidak mengapa, tapi kalau ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Ya kan, Ibu ya? Ya, bukannya kalau dikerjakan dibenci, Ustaz? Kalau dikerjakan kenapa, Om? Dibenci. Kalau dikerjakan apa, Om? Dibenci. Tapi tidak mendapatkan dosa, Om. Oh ya, Ustaz? Kalau Makruh itu dibenci iya. itu, Iya. pengertian saya mendalam sekali, Ustaz ya. Pikiran saya kalau udah namanya dibenci, pasti itu ada dosanya. Tapi bagus. Kalau misalkan Ibu memahami seperti itu, bagus, nggak masalah. Jadi pasti menjauhi hal-hal yang makruh. Tapi begini, Om. Kita memahami makruh itu, naam, secara bahasa. Kalau dipahami secara bahasa, makruh itu sesuatu hal yang dibenci. Tapi itu secara bahasa. Tapi secara istilah maksudnya apa? Tadi, an-nahyu ghairu jazim. Larangan yang tidak mengharuskan. Naam, tapi itu larangan. Kita tahu.
kita harus pahami itu larangan gitu. Jadi larangan itu berarti lebih baik ditinggalkan kan ya Ibu ya? Iya, Kok Iya. kalau sudah dilarang tapi kok malah tetap dikerjakan itu kan kurang ajar namanya. iya tuh, Pak Ustadz. Dari situ aja udah Nah, kelihatan. tapi meskipun demikian, makruh itu ketika dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau misalkan kalau ditinggalkan maka mendapatkan pahala itu makruh. Ah, apalagi kalau dalam kondisi terdesak, kondisi ah, darurat. Nah, nah betul sekali, Bu Yanti. Jadi sesuatu makruh itu sesuatu yang dianjurkan untuk ditinggalkan, gitu ya. Tapi kalau misalkan dikerjakan maka tidak berdosa. Paham? Pantesan ya Ustadz ya, kalau makan jengkol, makan pete itu kan makruh ya Ustadz ya. Betul, itu Karena di balik makruh itu ya. ada manfaatnya juga ya Ustadz ya. Iya Ustadz, bener. Kalau nyeri haid itu, kata sebagian orang, makan pete jadi nggak sakit Oh gitu haidnya. ya. Oh, Iya, Masya Allah. ada Saya baru tahu Ustadz. nih, faedah baru nih. Nah, ini ilmu baru Ustadz. Itu pas Serat katanya Jazakallah khairan katsiran. beneran. Iya Ustadz. serat tinggi tuh Ustaz. Bagaimana, Om? Seratnya tinggi jengkol itu. Oh, seratnya tinggi. Dan Masa? kalau kita nggak nafsu makan Ustadz, makan jengkol sedikit, kita jadi nafsu makan Ustadz. Apalagi kalau dipedes. Tapi makannya diniatkan untuk ibadah itu lebih baik, Om ya. Iya udah pasti dah. Subhanallah. Tapi makruhnya memakan jengkol atau bawang atau petai itu kan dalam konteks-konteks tertentu. Misalkan eh, ketika hendak sholat, kemudian ketika hendak berkumpul dan duduk bersama dengan orang-orang, kan itu, Om. Itu konteks makruhnya di sana. Konteks makruhnya di sana. Karena Enggak. nah, akan mengganggu orang lain dan makhluk lain, termasuk juga ketika sholat. Itu kalau misalkan masih ada bau, itu maka akan mengganggu para malaikat. Maka konteksnya di sana. Konteksnya di sana. Termasuk misalkan, jadi kita terkadang harus memahami fikih itu hal yang detil. Fikih itu hal yang detil. Misalkan mungkin kita pernah mendengar bahwasanya eh, apa tadi? Ketika ada makanan sudah siap, kemudian iqamah. Ketika sudah ada makanan sudah siap, Om ya. Kemudian iqamah. Oh, imamnya sudah mau takbiratul ihram. Maka mungkin kita pernah mendengar bahwasanya uh, mendahulukan sholat itu makruh kalau sudah makanannya siap. Pernah mendengar seperti itu? Iya, Iya. Ustadz. Sering Tapi itu Ustadz. tidak tapi itu tidak secara mutlak demikian. Tidak secara mutlak demikian. Itu ada rinciannya. Tidak pasti semua kondisi seperti itu tidak. Wah, enak banget kalau misalkan seperti itu. Jadi selalu mengakhirkan sholat karena makanan. Tidak. Uh, itu kondisi seperti itu makruh, mendahulukan sholat ketika sudah siap makanan, itu makruh jika makanannya itu betul-betul enak, tidak seperti biasanya, dan kita Bisa atau gitu dan Ustadz. atau atau kita dalam kondisi betul-betul lapar. Ah, jadi makanan enak atau kita lapar gitu Ustadz. Nah, betul. Kenapa? Karena dalam dua kondisi tersebut, kalau makanannya betul-betul enak, tidak seperti biasanya, dan atau kalau kita dalam kondisi betul-betul lapar, maka kalau kita mendahulukan sholat, nanti akan menyebabkan tidak khusyuk di dalam sholat. Oh, kayak teringat, oh tadi makanan yang enak, gitu. Atau lapar, udah lapar, dan udah lagi sholat ini. Imamnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perutnya, gitu kan. Itu kan membuat nggak khusyuk. Maka dalam kondisi seperti itulah yang makruh. Adapun kalau misalkan makanannya biasa-biasa saja seperti biasa, misalkan tahu, tempe, ya, atau misalkan kita nggak lapar juga baru makan, gitu. Kemudian ada makanan siap, gitu. Maka itu nggak makruh untuk mendahulukan sholat. Maka fikih itu sesuatu hal yang detil. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Baik, begitu Ibu ya. Kita lanjutkan uang sekalian ke bagian selanjutnya hal yang harus kita imani
terkait dengan perkara-perkara gaib yang disampaikan oleh Rasulullah adalah as-sawabu wal azab. Ini dua hal yang berurutan dan mungkin keduanya berkaitan dengan amalan kita. Ya kan Ibu Ben? Tapi perlu kita pahami umat sekalian. Perlu kita pahami. Allah memberikan sawab atau pahala kepada kita semuanya itu berdasarkan fadlullah, berdasarkan kemurahan dan kedermawanan dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Bukan semata-mata atas hak kita mendapatkannya. Demikian juga dengan azab. Azab, ketika Allah memberikan azab, hukuman atas kesalahan-kesalahan makhluk, maka itu atas dasar keadilan Allah terhadap makhluknya. Mengapa demikian? Terkait dengan sawab, pahala tadi. Naam, orang yang orang yang selama hidupnya banyak mengerjakan amal soleh, maka dengan amal soleh itu dia akan mendapatkan pahala. Tapi apakah Allah membutuhkan amal soleh kita? Tidak. Ya kan Ibu ya? Maka ini bukan transaksi jual beli, bukan. Bukan kewajiban Allah ketika kita beramal soleh, itu bukan kewajiban Allah untuk memberikan pahala kepada kita. Tapi Allah memberikan pahala kita atas dasar kasih sayangnya, atas dasar kedermawannya, fadluhu wa karamuhu wa rahmatuhu. Ya kita Ibu ya. Wa hafadhana jami'an. Dan bentuk sawab, sebenarnya sawab, yang dimaksud sawab itu apa teman sekalian? Sawab itu adalah hal-hal yang baik. Semua balasan-balasan yang baik yang diterima makhluk nanti di akhirat. Baik itu berupa rahmat Allah, kasih sayang Allah. Baik itu berupa ampunan Allah. Bisa jadi sebenarnya dosa kita banyak sekali. Kemudian saat terjadi hisab, kemudian mizan, kemudian sirat, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu juga termasuk sawab. Juga, na'am, ampunan. Dan juga termasuk syafa'ah. Syafa'ah itu juga termasuk sawab. Syafaat. Nanti insya Allah akan kita bahas syafaat juga ketika waktunya cukup. Allah memberikan kemudahan. Adapun azab seperti kita sampaikan tadi, azab itu diberikan kepada makhluk atas dasar keadilan Allah. Atas dasar keadilan Allah. Maksudnya keadilan apa Ustaz? Naam, namanya orang salah itu ya akan mendapatkan hukuman, ya kan Ibu ya? Kalau misalkan orang salah, kemudian tidak ada hukumannya, maka itu bukan keadilan di mata manusia, ya atau ya? Meskipun kalau di sisi Allah, Allah yang paling berhak menentukan. Kalau Allah mau mengampuni, semuanya akan diampuni. Tapi jika betul-betul seseorang atau makhluk mendapatkan azab, maka itu adalah atas dasar keadilan. Keadilan Allah. Jadi kalau azab itu berdasarkan keadilan Allah, kalau thawab itu berdasarkan ridhonya Allah. Terus apa Nah, tadi lagi Ustaz? Karena kita berbuat baik itu mendapat thawab kan Ustaz ya? nah, Itu bukan karena istilahnya Allah membutuhkan itu, tapi karena memang keutamaan Allah, karena rahmat Allah, ya Ustaz ya. nah, nah. Jadi pahala itu Kemudian, bagian daripada rahmat Allah Ustaz ya. nah, betul sekali. Termasuk kita mungkin pernah mendengar di dalam kajian-kajian Ustaz-Ustaz menyampaikan bahwasanya sebenarnya kita masuk surga nanti bukan atas dasar amalan kita. Tapi kita masuk surga itu atas dasar rahmat Allah semuanya. Ridhoan Allah. Nah, atas dasar rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Kalau 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 misalkan hanya atas dasar amalan kita, sungguh betul-betul tidak cukup amalan kita itu kalau dibalas dengan surga. Surga sangat mahal kalau hanya dibanding dengan
Amalan-amalan kita di dunia, kita bisa introspeksi kita sendiri. Sejauh mana sih kita beramal di dunia? Ya kan Ibu ya? Kalau dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan di surga. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga. Ustadz, apa deh? Nah, Kembali ke apa mundur lagi yang tadi Ustadz bilang, kalau misalnya kita dapat apa dimasukkan surga sama Allah itu kan bukan berarti kita apa Ustadz? Bukan berarti kita itu istilahnya utama gitu. Tadi saya agak agak miss yang tadi tentang hisab itu Ustadz, yang sebelum nah, sampai. Jadi kalau kita dimasukkan surga tanpa hisab itu bukan berarti kita apa Ustaz? bukan berarti menentukan derajat tingkatan kita di surga. Kok bisa Jadi, gitu? nah, kan jaminannya hanya tidak hisab saja. Di dalam riwayat itu jaminannya tidak hisab saja. Apa? Hanya tidak melalui hisab saja. Langsung masuk surga tanpa hisab. Bukan berarti ketika di surga nanti akan mendapatkan derajat paling Tinggi. tinggi, tidak. Karena Jadi derajat di dalam surga, tingkatan di dalam surga itu banyak sekali faktornya. Dan yang pasti itu adalah rahmat dari Allah dan amalan-amalan di dunia. Jadi masuk surga itu atas dasar rahmat Allah kepada kita semua. Tapi yang membantu kita untuk mencapai tingkatan-tingkatan di dalam surga itu adalah amalan kita. Amalan kita. apa Ustaz? Termasuk Afwan, juga syafaat Rasulullah. Naam, tafadhol. Afwan Ustaz. Kalau derajat di surga itu apakah maksudnya pintu-pintu surga itu Ustaz yang Raihan, yang Aden, yang gitu-gitu Ustaz? Itu Enggak, pintu itu surga pintu sama masuk, Om. derajat surga lain Ustaz. Itu pintu masuk, Om. Itu pintu masuk, bukan tingkatan. Kalau tingkatan lain lagi. Tingkatan lain lagi. Insya Allah nanti akan kita bahas. Di sana akan ada pembahasan al-jannah. Masya Allah. Lambat sekali kita belajar agama ya Ustaz. Ketua begini. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Kemudian yang dimaksud al-azab, hukuman, itu apa mas sekalian? Hukuman itu semua bentuk yang menyakitkan, semua bentuk hukuman yang menyakitkan bagi kita, baik itu hukuman fisik atau non-fisik. Baik itu hukuman fisik seperti teriknya panas di padang mahsyar, itu juga bentuk azab. Seperti halnya kita, afan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan semoga kita diberikan kesempatan langsung untuk mendapatkan telaga Kautsar oleh Rasulullah, tidak dilarang oleh Rasulullah nanti. Dan di antara bentuk azab juga ketika uh, orang-orang yang pernah bermaksiat di dunia itu dilarang untuk minum di telaga Kautsar oleh Rasulullah. Itu juga bentuk azab juga. Dan di antara bentuk azab, Orang-orang apa bagaimana? yang dilarang? Orang-orang apa yang dilarang minum telaga Kautsar? Nanti insya Allah akan kita bahas secara lebih rinci pada pembahasan haud. Taib. Dan termasuk azab juga, yang termasuk azab juga adalah ditampakkannya semua keburukan dan kesalahan kita di dunia di hadapan semua orang. Itu juga termasuk azab. Semoga Allah menutup aib kita. Semoga Allah menutup aib kita di dunia dan akhirat. Ditunjukkan di semua orang itu ketika di dunia Ustaz. Itu termasuk azab. Kita azab, kita membicarakan rangkaian hari kiamat. Kita membahas hari kiamat. Oh, iya. Termasuk azab. Nanti ketika hisab itu ada terjadi, ada thawab, ada azab kan namanya. Iya. Ada pahala, ada hukuman. Dan termasuk hukuman azab itu tadi. Hukuman itu tidak hanya hukuman fisik. Tidak hanya hukuman fisik, dimulai dari hukuman fisik di kubur. Tidak hanya itu saja. Tapi juga hukuman non fisik seperti dinampakkannya semua keburukan kita dan kesalahan kita di hadapan umat manusia. Semoga Allah memperbaiki. Baik. Kita lanjutkan umat sekalian. Berikutnya, hal yang harus wajib kita imani dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah hal gaib berikutnya, al-mizan. Al-mizan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita adalah timbangan.
Naam, memang ini adalah timbangan. Seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW mensifati mizan, ini betul-betul secara fisik adalah timbangan. Tidak ada bedanya dengan timbangan-timbangan yang ada di dunia. Jadi mizan ini adalah bentuknya adalah timbangan. Di sana ada bagian poros tengahnya. Kemudian ada sisi kanan dan kirinya untuk menimbang berat. Jika misalkan bagian sebelahnya lebih berat, maka akan turun dan sisi yang lain akan naik. Kemudian kalau sisi sebaliknya uh, lebih berat, maka akan turun dan sisi yang lebih ringan akan naik. Selalu seperti itu. Itu adalah mizan yang digambarkan. Meskipun ukurannya itu sangat luas sekali. Ukurannya sangat luas sekali. Digambarkan di dalam riwayat itu ukuran mizan itu sangat luas sekali. Bahkan lebih luas dari langit dan bumi. Langit dan bumi saat ini, bukan langit dan bumi nanti di akhirat. Oh, itu adalah mizan. Kemudian di dalam mizan, di sana akan ditimbang semua amalan kita yang berbentuk catatan-catatan, lembaran-lembaran. Jadi semua amalan kita itu nanti akan berwujud lembaran-lembaran. Semua amalan kita itu akan berwujud lembaran-lembaran. Dan lembaran-lembaran itulah yang akan ditimbang. Siapa yang menimbang? Siapa yang menjadi juru timbang di sana nanti? Yang menimbang adalah dua malaikat yang paling utama, yaitu malaikat Jibril dan Mikail. Kedua malaikat itulah yang akan menjaga mizan di hari kiamat nanti. Namun umat sekalian, kita juga harus pahami banyaknya amalan itu bukan jaminan akan memberatkan timbangan. Demikian juga dengan sedikitnya amalan, itu bukan jaminan timbangannya nanti akan lebih ringan. Bisa jadi lembaran-lembaran catatan itu jauh lebih banyak, tapi timbangannya ringan dibanding dengan lembaran yang sedikit. Mungkin kita pernah mendengar dari ustadz-ustadz. Di sana ada riwayat tentang hadis bitaqah. Masyhur. Hadis ini disebut dengan hadis bitaqah. Ketika seseorang semasa hidupnya ahlu maksiat, dia banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan di dunia. Hampir semua maksiat sudah dilakukan di dunia. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Bahkan kalau dibentangkan, jadi catatan gulungan amalannya ini kalau dibentangkan maka akan terbentang sangat jauh sekali. Ini di hadis bitaqah disebutkan demikian. Kemudian diletakkanlah catatan amal buruk ini di bagian kiri, di bagian sebelah kiri, karena sebelah kiri itu adalah untuk catatan amalan buruk. Kemudian orang yang bersangkutan, orang yang memiliki dosa-dosa ini sudah betul-betul sudah betul-betul pesimis. Ini sudah betul-betul ketakutan dan pesimis. Pasti akan diadab, pasti akan masuk neraka. Tapi masih tersisa satu catatan. Satu bitokoh. Bitokoh itu kalau diartikan adalah kartu. Kartu. Ibu-ibu sekalian punya kartu ATM kan ibu ya? Nah, itu disebut bitokoh. Bitokotus sahbi kalau itu. Kartu ATM. Tapi ini, di dalam riwayat itu disebutkan tersisa satu catatan, saja satu saja amalan dan terdapat dalam satu bitokoh kecil. Orang yang bersangkutan yang memiliki catatan amalan ini tetap pesimis. Apa gunanya satu lembar bitokoh ini jika dibandingkan dengan tumpukan-tumpukan catatan amal buruk itu tadi? Pasti tidak ada gunanya. Tapi tidak demikian.
malaikat Jibril dan Mikail tetap menimbangnya, meletakkan satu bitokoh tadi di sisi kanan timbangan. Maka apa yang terjadi? Ternyata satu bitokoh itu tadi mengalahkan beratnya semua gulungan-gulungan itu tadi. Semua lembaran-lembaran catatan amal buruk itu tadi. Satu bitokoh itu tadi hanya bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat La ilaha illallah, keimanan. Jika keimanan seseorang itu sempurna, semakin sempurna keimanan seseorang, maka akan semakin berat timbangan amalan baiknya. Begitu ya, Bapak ya. Jadi di dalam mizan itu yang menjadi patokan berat itu bukan banyaknya lembaran-lembaran, tapi kualitas amalan. Dan kita juga tahu, pernah mendengar mungkin hadis rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Mungkin ada amalan yang kecil sebenarnya, tapi akan menjadikannya besar. Pahalanya menjadi besar. Karena sebab apa? Karena niat. Dan bisa jadi amalan itu besar, tapi karena niat juga akan bisa menjadi kecil pahalanya. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Di pertemuan yang lalu, kita sempat menyinggung masalah niat. Misalkan, kita ketika belajar, maka kita tahu bahwasanya ternyata menggabungkan niat itu bisa. Ternyata merubah amalan sunnah menjadi wajib sehingga pahalanya lebih besar itu bisa. Jadi itu kualitas. Yang paling utama itu kualitas amalan. Gitu Ibu ya? Ya. Semoga Allah memberikan taufik. Dan kita juga sempat singgung tadi, bagaimana orang yang berilmu semasa di dunia kita tahu. Semoga Allah kita orang yang berilmu kemudian mengajarkan ilmu seakan-akan secara zahir di dunia itu terlihat baik, terlihat soleh. Tapi bisa jadi amalan selama hidupnya itu akan tidak berguna sama sekali. Karena pengaruh niat. Semoga Allah menjaga niat kita semuanya dan selalu memberikan keikhlasan kepada kita semua. Amin. Baik. Itu adalah mizan. Berikutnya Allah sekalian. Nah, ini kalau kita sudah ke gambaran yang sudah kita pelajari selama mulai dari dalam kubur, di alam barzakh, azab kubur dan nikmat kubur. Kemudian pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian hari dibangkitkannya manusia dan semua makhluk. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar dengan kondisi yang mencekam. Kemudian kita menunggu hari penghakiman. Kemudian semua amalan kita dinampakkan. Kemudian ada balasan-balasan di balik semua itu. Kemudian masih ditimbang lagi. Rentetan-rentetan ini semuanya sebenarnya sangat menakutkan, ya kan Ibu ya? Dan mengkhawatirkan kita mungkin kita tahu kondisi diri kita sendiri. Kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Sejauh mana kita? Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan mungkin masuk amal ibadah. Baik. Berikutnya yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Yang di antara hal-hal yang wajib kita imani dari apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita, yang termasuk hal-hal yang gaib adalah an-nar. Dan terjemahkan ke dalam bahasa kita neraka. Ya kan Ibu ya? Neraka. An-nar atau neraka, atau disebut dengan juga darul azab, yaitu tempat azab, pusatnya azab itu di sana. Darul azab. Dan terkait dengan sifat-sifat neraka, banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat neraka, dan banyak juga para ulama yang menjelaskan tentang sifat-sifat neraka. Bahwasanya di dalam ayat disebutkan bahwasanya neraka itu ada 7 tingkatan, ada 7 pintu dan 7 tingkatan, ya kan Ibu?
Ya. Naam, semuanya. Hampir semuanya sepakat bahwasanya neraka itu ada 7 tingkatan. Namun, di sana nama-nama dari masing-masing tingkatan itu apa saja? Di sana setidaknya ada 2 pandangan dari para ulama. Ada perbedaan di sana. Kebanyakan para ulama di sana menyebutkan nama-nama dari 7 tingkatan neraka itu. Misalnya kita sebutkan di sini seperti dinukil oleh Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani dalam Mirqat Su'udi Tasdiq. Beliau menyebutkan, dan ini nukilan dari banyak ulama, mayoritas ulama. Tingkatan neraka yang paling di atas adalah neraka Jahannam. Kemudian di bawahnya lagi adalah neraka Ladha. Ladha pakai dhat. Kemudian di bawahnya lagi yang ketiga adalah Hutamah. Kemudian di bawahnya lagi adalah Sa'ir. Kemudian di bawahnya lagi adalah Saqar. Kemudian yang keenam adalah Al-Jahim. Kemudian yang paling bawah adalah Al-Hawiyah. Itu kebanyakan ulama menyebutkan nama-nama itu sebagai nama-nama tingkatan neraka yang 7 itu. Yang Namun terakhir apa tadi Ustaz? yang terakhir adalah Al-Hawiyah. Oh ya, Al-Hawiyah. Nah, namun sebagian ulama yang lain tidak berpandangan demikian. Nama-nama ini, naam, semuanya disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi nama-nama ini bukan nama tingkatan dari masing-masing tingkatan di dalam neraka. Tapi ini adalah sifat. Semuanya adalah mensifati apa yang ada di dalam neraka. Gitu Ibu ya. Tadi saya sudah menyebutkan 7 dong. 7 ya. Yang pertama adalah Jahannam. 7 Ustaz. Kemudian Ladha. Kemudian Hutamah. Kemudian Sa'ir. Kemudian Saqar. Kemudian Jahannam. Jahim. Kemudian Al-Jahim. Afan. Kemudian Jahim. Yang keenam Jahim. Jahannam yang pertama tadi. Kemudian yang ketujuh adalah Hawiyah. Nah, Jahanam itu bukan di paling bawah ya Ustaz, malah paling atas gitu posisinya. nah makanya di sana ada 2 pandangan para ulama. Ada yang mengatakan demikian dan ini banyak yang mengatakan demikian. Jahannam itu yang paling tinggi. Tapi para ulama yang lain menjelaskan nama-nama ini sebenarnya bukan nama-nama tingkatan dari neraka, tapi sifat azab di dalam api neraka. Di dalam neraka. Gitu ya? Sifat-sifat azab di dalam neraka. Tapi kita harus mengimani dan memahami umat sekalian bahwasanya neraka itu sudah ada. Neraka itu sudah diciptakan. Sudah diciptakan dan sekarang sudah ada dan akan kekal. Neraka itu akan kekal nanti. Sampai akhir akan ada terus. Itu yang harus wajib kita imani. Dan neraka itu ada 7 tingkatan. Adapun masing-masing namanya, kita tidak bisa memastikan secara pasti. Meskipun, naam, di sana di antara para ulama ada yang menyebutkan itu, nama-nama itu menunjukkan nama-nama masing-masing tingkatan. Tapi kita juga tidak bisa betul-betul memastikan, karena ada ulama yang lain menjelaskan tidak demikian. Kan gitu Ibu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita harus memahami juga bahwasanya neraka itu ukurannya sangat besar. Neraka itu ukurannya sangat besar. Cukup untuk menampung semua makhluk dari awal sampai akhir. Cukup untuk menampung semua makhluk dari awal sampai akhir. Dari awal penciptaan makhluk sampai akhir. Semuanya kalau semoga Allah melindungi kita semuanya dari api neraka. Semuanya cukup. Neraka itu sangat besar. Dan kalau dikatakan ada juga yang mengatakan, ada riwayat yang mengatakan bahwasanya jarak antara masing-masing tingkatan ke tingkatan berikutnya, ke tingkatan yang lebih bawah, yaitu antara 500 sampai 700 tahun perjalanan. Itu antara satu tingkatan ke tingkatan yang lain jaraknya. Jarak satu tingkatan ke tingkatan yang lain antara 500 sampai 700 tahun perjalanan. Sangat besar sekali. Makanya di dalam ayat
ketika orang-orang kafir dan munafik dan orang-orang yang berdosa dimasukkan ke dalam api neraka di hari kiamat nanti. Kemudian Allah bertanya kepada neraka, Halim talati. Allah bertanya kepada api neraka, Halim talati. Apakah engkau sudah penuh? Apa kata neraka? Apa kata neraka? Hal min Belum. mazid. Ada. Apakah masih ada lagi? Ada tambahan. Kalau masih ada lagi masih cukup ini. Amin wajib. Hal min mazid. Apakah masih ada lagi yang mau dimasukkan? Gitu. Itu ya. Jadi cukup untuk mencakup semuanya. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari api neraka. Ustadz, Nah, neraka bilang kayak gitu bentuknya kayak gimana tuh Ustadz? Berupa suara atau bagaimana Ustadz? Saya kok jadi ngebayangin sih Ustadz. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allah itu maha berkuasa dengan makhluknya dan bisa berkomunikasi dengan semua makhluknya. Bahkan benda-benda mati pun yang merupakan makhluk juga, benda mati yang merupakan makhluk juga, semua mereka bertasbih. Hanya saja kita tidak paham tasbih mereka seperti apa. Burung-burung bertasbih dengan tasbihnya. Semua makhluk bertasbih dengan tasbihnya. Bahkan semua benda jamadat, benda-benda mati juga bertasbih dengan tasbihnya masing-masing. Hanya saja kita tidak tahu bentuk tasbihnya seperti apa. Hanya kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Apalagi neraka. Kita belum melihat saja belum pernah bagaimana bisa menjelaskan bagaimana nanti berbicaranya. Yang jelas kita mengimani dia apa yang sifat-sifat neraka yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Hadis. Begitu ya Bu ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Iklannya ditutup. Iklan punya udah. Azab yang paling ringan di dalam neraka. Azab yang paling ringan di dalam neraka adalah seseorang dipakaikan 2 sandal dari api neraka. Saat dia mengenakan sandal tersebut, maka dia akan merasakan panas begitu dahsyat sampai mendidih otaknya. Sampai otaknya mendidih. Pakai sandal dari api neraka di kaki, tapi otaknya mendidih. Itu azab yang paling ringan. Paling ringan. Bagaimana dengan yang lain-lain? Semoga Allah kita semua dari api neraka. Baik, berikutnya umat sekalian. Tersisa kurang lebih 15 menit waktu. Kita lanjutkan di sana. Hal berikutnya yang wajib kita imani dari perkara-perkara gaib yang disampaikan oleh Rasulullah adalah as-sirat. As-sirat. Ini juga rangkaian kejadian yang tidak kalah dahsyatnya dengan rangkaian-rangkaian kejadian sebelumnya. As-sirat. As-sirat, kalau kita terjemahkan as-sirat itu adalah jisr. Qantarah atau jisr. Jisr. Apa? Jisr apa? Jisr itu apa? Kalau di dalam bahasa kita apa? Jalan. Jembatan. Jembatan. Astagfirullah. Jembatan. Sirat itu adalah jembatan. Jembatan ini terjadi, muncul, akan dilewati. Kapan? Setelah rentetan kejadian sebelumnya terjadi. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan, penantian, kemudian diberikan catatan amalan, dihisab, kemudian ditimbang, baru setelah itu ada sirat. Sirat ini adalah jembatan. Tapi sifat jembatan ini sama sekali berbeda dengan jembatan-jembatan kita di dunia saat ini. Jembatan ini dibangun membentang di atas neraka. Jembatan ini dibangun membentang di atas neraka. Satu sisi itu dimulai dari
mahsyar. Dimulai dari mahsyar, tempat dikumpulkannya umat manusia saat dihisab dan ditimbang di mahsyar. Satu sisi di sana. Dimulainya sirat itu satu sisi di sana, kemudian sisi yang lain ujungnya itu adalah di pintu surga. Ujung yang lain adalah di pintu surga. Adalah sirat membentang di atas neraka. Kemudian sirat, bagaimana dengan sifat dan bentuk sirat ini? Maka mungkin akan berbeda sesuai dengan amalan umat manusia di dunia, sesuai dengan amalan makhluk mukallaf di dunia. Makanya di sana ada riwayat-riwayat dan penjelasan-penjelasan dari para ulama. Di sana akan berbeda-beda orang yang melewati sirat, kejadiannya akan berbeda-beda. Kejadiannya akan berbeda-beda. Namun semua orang pasti akan melalui sirat. Semua orang akan melalui sirat. Baik itu orang beriman, baik itu beriman maupun kafir, baik itu jin maupun manusia. Semuanya akan melalui sirat. Dan yang paling pertama akan melalui sirat adalah Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya. Yang pertama kali melalui sirat adalah Nabi Muhammad SAW memimpin umatnya. Berarti Nabi Muhammad sekarang belum di surga, Ustaz? Nabi Muhammad sekarang di mana? Allah alam. Belum di surga. Sama-sama di alam barzakh. Namun alam barzakh Nabi Muhammad tentu berbeda. Alam barzakh para nabi itu tentu berbeda. Bahkan disebutkan di dalam riwayat bahwasanya ketika semua para nabi meninggal itu tidak betul-betul meninggal. Nah, makanya jasadnya masih betul-betul utuh. Jasad para nabi itu masih betul-betul. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Baik, kita kembali ke masalah sirat. Nah, Ustaz, tanya sedikit Ustaz. Kan tafadhol. tadi dibilang sirat itu bergantung dari setiap amalan setiap orang. Berarti pada waktu mau lewat sirat tadi, tiap orang tuh beda-beda ya Ustadz. Maksudnya antara orang yang beriman, orang munafik, orang kafir. Jadi Betul. kondisinya tuh dari kacamatanya berbeda-beda gitu ya Ustadz ya. Nah, betul sekali. Kondisinya Bukan berbeda-beda. yang kalau dulu zaman kecil kan dibilangnya helai rambut dibelah 7 gitu loh Ustadz. Betul. Memang ada gambaran seperti itu. Itu lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Itu adalah satu gambaran sirat. Naam, mungkin orang kafir dan orang-orang munafik melihat sirat akan seperti itu. Apa Ustaz? Yang saya tahu orang kafir tidak melalui sirat lagi tapi langsung masuk neraka, bukan? Tidak, orang kafir juga melalui sirat tapi langsung jatuh. Tidak mampu untuk melewatinya. Jadi formalitas doang Ustaz ya? Nah, semuanya dihisab. Dan semuanya ditimbang. Orang kafir juga. Semuanya dihisab dan ditimbang. Tapi orang kafir itu tidak mempunyai catatan amal baik. Dan ketika ditimbang pun juga tidak mempunyai timbangan amalan baik. Semoga Allah menjaga keimanan kita semua. Dan gambaran-gambaran di sana ada banyak sekali penjelasan, gambaran. Ada pengibaratan orang-orang yang melewati sirat. Orang-orang yang salimuna minadz dzunub, orang-orang yang selamat dari dosa-dosa. Maksudnya selamat dari dosa-dosa di sini bisa dia tidak mempunyai dosa. Maksudnya tidak mempunyai dosa di sini mungkin bisa jadi tidak berdosa sama sekali memang seperti para nabi. Kemudian bisa jadi dia pernah melakukan dosa di dunia tapi diampuni. Atau mendapatkan syafaat pengampunan dosa. Orang-orang yang demikian, orang-orang yang selamat dari dosanya, maka mereka akan melalui sirat katarfil ain. Katarfil ain itu bagaimana? Sangat sekejap. Bahkan tidak betul-betul bisa nampak oleh mata.
katorfil ain. Sedangkan wa ba'dahum, dan tingkatan setelahnya itu mereka akan melewati sirat kal barqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Kemudian orang-orang berikutnya, golongan-golongan berikutnya, mereka akan melalui sirat karrihil asif, seperti angin yang bertiup kencang. Dan orang-orang golongan berikutnya akan melalui sirat kattair, seperti burung yang terbang. Orang-orang golongan berikutnya akan melalui sirat kal farasis sabiq, seperti kuda yang berlari. Orang-orang golongan berikutnya akan melalui sirat kal ajwatil bahaim, seperti hewan-hewan yang larinya kencang selain kuda, di bawah kuda. Ada juga yang melalui sirat adwan, dengan berlari seperti larinya manusia normal. Ada juga yang masyan, ada juga yang berjalan. Ada juga yang melalui sirat itu habwan, dengan merangkak. Dan orang seperti inilah yang melalui sirat dengan habwan, itu adalah orang yang paling lama melalui sirat. Orang yang paling lama melalui sirat. Tapi mereka akan melalui. Di antara mereka, di antara orang-orang kafir itu ada yang langsung terjatuh. Kemudian ada orang-orang munafik langsung terjatuh. Orang yang banyak amalan buruknya, ahlu maksiat, maka ketika lewat, mungkin lewat dengan susah payah, tapi akhirnya terjatuh juga. Tapi ada juga yang melaluinya dengan susah payah, tapi berhasil dengan taufik dan izin dari Allah. Orang-orang yang melalui sirat dengan merangkak, digambarkan mereka lah orang-orang yang kelak akan berkata, Rabbi lima abta'ta bi, oh ya Rabb, kenapa engkau membuatku lambat, membuatku berat melalui sirat ini? Kemudian Allah menjawab mereka, lam ubti bika, sesungguhnya aku tidak membuatmu lambat, tidak memberatkanmu. Innama abta'a bika amaluk, sesungguhnya yang membuatmu lambat dan memberatkanmu adalah amalan-amalan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan disebutkan dalam satu riwayat juga, yang disebutkan riwayat ini oleh Al-Imam As-Suhaimi. Dia menyebutkan kelak di hari kiamat, saya terjemahkan saja supaya lebih cepat. Kelak di hari kiamat itu akan ada orang-orang yang berkata, bagaimana? Mereka sangat ketakutan. Ada orang-orang yang berkata, kaifa nakhafu minan nar. Jadi kita takut dengan neraka. Bagaimana kita melalui sirat ini? Bagaimana kita bisa melewati sirat ini? Kemudian malaikat Jibril yang tadi menunggu di mizan, jadi setelah selesai mizan orang-orang melalui sirat, malaikat Jibril mengatakan kepadanya, kaifa kuntum tamurruna 'alal bahr? Bagaimana dulu antum bisa melewati lautan? Kemudian orang-orang itu berkata, bisufun, dengan perahu. Maka saat itu diberikan kepada mereka, didatangkan kepada mereka masjid-masjid yang dulu mereka gunakan untuk sholat semasa di dunia, mereka gunakan seperti perahu untuk melewati sirat tersebut. La ilaha illallah. Adapun hakikat sirat itu seperti apa, maka Allah alam. Ada gambaran dia lebih tipis dari satu helai rambut dan lebih tajam dari pedang. Dan ada juga di antara ulama, ada juga yang mengatakan, Al-Imam Ar-Ramli menukilkan dari Imam Burhanuddin Al-Hulaimi, bahwasanya sebenarnya sirat itu terbuat dari satu helai rambut mata malaikat Malik. Satu helai rambut mata malaikat Malik. Malaikat Malik kita tahu, malaikat Malik itu yang ditugaskan untuk apa, umat sekalian? Menjaga neraka. Menjaga neraka. Ada yang mengatakan demikian. Sirat, hakikat sirat itu adalah satu helai dari rambut mata malaikat Malik. Dan itu dibentangkan dari mahsyar, dari tempat dikumpulkannya semua makhluk, dan
dibentangkan dari sana sampai di depan pintu surga. Semoga Allah merahmati kita semuanya dan memudahkan kita untuk melalui sirat. Untuk berikutnya, sekalian, adalah al-haud. Al-haud. Al-haud sering kita dengar dengan terjemah telaga. Ya kan Ibu ya? Naam. Haud itu adalah telaga. Bisa kita terjemahkan demikian. Karena itu adalah air yang mengenang begitu luas. Dan setiap nabi itu punya haud. Setiap nabi itu punya haud masing-masing. Yang umatnya masing-masing bisa meminum dari telaga nabinya masing-masing. Adapun haud yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka disebutkan sifat-sifatnya itu sangat luas sekali. Panjang dan lebarnya hampir sama. Luasnya itu, panjang dan lebarnya itu seperti perjalanan 1 bulan. Seperti perjalanan 1 bulan. Dan luasnya haud itu, Ustaz. Naam, luasnya haud itu seperti perjalanan 1 bulan. Dan sangat wangi sekali. Bahkan dikatakan wanginya itu sangat wangi, lebih wangi dari wangi misk. Lebih wangi dari wanginya minyak wangi. Dan warnanya itu lebih putih dari warna susu. Atau dikatakan di ibarat yang lain, yaitu warnanya itu seperti warna-warna minuman di surga. Seperti warna-warna minuman di surga, sungai-sungai di surga. Dan rasanya juga mewakili rasa-rasa, semua rasa di surga, minuman-minuman dan buah-buah di surga. Itu gambaran dari haud. Dan haud ini kapan kita bisa menemukan haud? Haud ini kapan kita bisa menemukan haud? Maka di sana ada 2 pendapat para ulama terkait dengan haud ini. Tapi mau bagaimanapun pendapat para ulama, kita tidak harus secara detail membahasnya sebenarnya. Tapi yang wajib kita imani adalah bahwasanya haud itu ada. Dan Rasulullah SAW punya haud. Yang mana umat Islam itu akan meminum air dari haud tersebut, dari telaga tersebut. Dan haud tersebut disebut atau dinamakan dengan haud al-Kautsar, telaga Kautsar. Ada yang mengatakan, ada para ulama yang mengatakan haud itu hanya ada 1. Haud itu ada 1. Dan ini pendapat, maksudnya haud itu terjadi hanya sekali. Naam, semua para nabi itu punya haud. Tapi terjadi hanya sekali, bukan 2 kali. Terjadi hanya sekali, bukan 2 kali. Maksudnya Itu pendapat, ini pendapat, coba disimak terlebih dahulu. Ini pendapat mayoritas ulama. Terjadi sekali itu kapan? Terjadi ketika di padang mahsyar. Terjadi ketika di padang mahsyar, ketika semua orang dibangkitkan, semua makhluk dibangkitkan dan semua dikumpulkan di satu tempat, di padang mahsyar tersebut. Dalam keadaan terik dan panas, matahari yang sangat dekat. Dalam penantian yang sangat menakutkan. Di sana terjadi rentetan hisab dan mizan, ditampakkan semua amalan. Di sana kita akan menemukan haud, telaga, masing-masing nabi mempunyai tenaga. Ini mayoritas para ulama menjelaskan demikian, hanya ada 1 terjadi di sana saja. Tapi juga ada yang menjelaskan bahwasanya haud itu juga akan terjadi lagi, akan kita temukan lagi kapan? Setelah sirat, setelah melalui sirat, maka di sana akan ada haud lagi. Gitu Ibu ya? Wadih. Tapi mau itu terjadi sekali atau 2 kali, yang harus kita imani adalah haud itu ada. Dan semua para nabi itu punya haud. Dan nabi kita SAW itu punya haud yang sangat besar.
Dan bagaimana dengan kondisi orang-orang ketika itu saat melihat haud dalam kondisi terik panas seperti itu. Kemudian melihat haud, tentu ingin meminum. Semuanya ingin meminum air dari haud tersebut, ya kan Ibu ya? Karena haud tersebut disebutkan di antara sifatnya adalah tadi sangat warnanya sangat menarik, kemudian sangat wangi, kemudian sangat segar sekali, bahkan katanya lebih segar dari air es dalam kondisi panas. Kita saja sekarang, kemarin sebelum musim hujan, itu dalam kondisi panas. Kalau minum es gimana Om rasanya Om? Ada es itu kan, ngiler kan Om ya? Karena saat minum es itu sangat luar biasa nikmatnya. Bagaimana dengan panas nanti di padang mahsyar? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Orang-orang akan terbagi menjadi beberapa kelompok saat ingin meminum haud. Setidaknya secara umum terbagi menjadi dua. Ada orang-orang yang dipersilahkan oleh Rasulullah untuk minum langsung di haud al-Kautsar. Namun ada orang-orang juga yang ditolak, dilarang oleh Rasulullah untuk minum dari air telaga tersebut. Dan di antara orang-orang yang dilarang untuk meminumnya ini, di sana terbagi menjadi dua kelompok lagi. Ada orang-orang yang dilarang betul-betul, dia sama sekali tidak boleh sampai mereka masuk ke dalam api neraka, tetap tidak merasakan air dari telaga Kautsar. Itu orang-orang kafir. Namun ada juga orang-orang yang awalnya dilarang sebagai hukuman untuk mereka, tapi pada akhirnya nanti sebelum masuk neraka, mereka akan dipersilahkan untuk minum air dari telaga Kautsar, yang fungsinya mereka minum dari air ini berlaku untuk orang-orang yang bermaksiat, orang yang beriman tapi bermaksiat. Fungsi mereka minum air dari telaga Kautsar adalah untuk menjaga organ-organ tubuh mereka supaya tidak terbakar oleh api neraka. Itu fungsi orang-orang yang memasuki api neraka dipersilahkan, orang-orang mukmin yang masuk api neraka dipersilahkan untuk minum dari telaga Kautsar. Namun orang-orang yang golongan pertama tadi yang langsung dipersilahkan oleh Rasulullah untuk minum air dari telaga Kautsar, semoga kita termasuk dari mereka. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yang selalu menjalankan syariat. Dan mereka saat mereka minum air dari telaga Kautsar, maka akan menghilangkan haus dahaga selamanya, abadan. Ketika seorang minum ketika ahli surga, penduduk surga, minum air dari telaga Kautsar, ini sebelum masuk surga, ya, sebelum masuk surga. Ketika calon ahli surga meminum air dari telaga Kautsar, maka apa yang terjadi? Maka akan menghilangkan semua rasa haus dan dahaga selamanya, sama sekali. Kenapa? Karena nanti di dalam surga mereka tidak akan pernah merasakan haus lagi. Karena penduduk surga minum itu tidak untuk menghilangkan haus, tapi untuk menikmati saja. Jadi haus mereka sudah hilang saat minum telaga Kautsar. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Rasulullah untuk pertama kali orang-orang termasuk orang-orang yang pertama kali meminum air dari telaga Kautsar dan tidak dilarang oleh Rasulullah. Allahumma shalli ala waktu sudah menunjukkan jam 9:30 lebih, kan Ibu sekalian. Saya minta maaf Mas sekali. Kita hanya membahas satu baris saja Mas sekali. Namun Panjang. semoga bermanfaat apa yang kita bahas. Amin. Hal min soal untuk syafa'ah insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan kemudahan. Di sana ada syafa'ah al-jannah, surga. Bagaimana sifat-sifat surga. Kemudian kekal di surga. Kemudian bagaimana kita melihat Allah. Kemudian terkait dengan rukun-rukun iman.
هل من سؤال قبل أن نختم؟ Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Dari sini Ustaz, Nah, bagaimana menghadirkan ikhlas itu di setiap amal perbuatan kita? Karena setan kan selalu apa ya, memperdaya kita dengan apa itu ria seperti itu Ustaz. baik. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya dan memberikan keikhlasan di dalam hati. Terkadang untuk berusaha, ini berusaha, semua berusaha itu ya, dengan keterbatasan kita. Terkadang kita untuk berusaha untuk mengendalikan hati kita dan keikhlasan kita, itu kita juga harus selalu berada di antara khauf war raja wal mahabbah. Khauf war raja wal mahabbah, selalu di antara itu semua. Khauf, rasa takut. Takut apa? Takut atas murka Allah. Takut atas azab Allah, hukuman Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi. Bagaimana orang yang beramal soleh di dunia, tapi menjadi orang yang pertama kali diseret di dalam api neraka. Khauf, itu yang kemudian roja, mengharapkan rahmat dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Karena dengan ikhlas itu akan menentukan kualitas amalan kita. Dan akan menentukan balasan nanti di akhirat. Selain itu juga kita juga harus memperhatikan sisi mahabbah, cintaan kita kepada Allah. Kecintaan kita kepada Allah. Allah itu sangat sayang kepada kita semua. Allah itu selalu memberikan yang terbaik kepada kita semua. Memberikan kenikmatan, semua kenikmatan yang bahkan nikmat-nikmat yang tidak pernah kita minta sekalipun juga Allah berikan kepada kita semua. Apakah pantas kita memalingkan hati kita dari Allah? Itu mungkin yang bisa kita usahakan untuk mengendalikan keikhlasan kita, keikhlasan hati kita. Kita harus selalu seimbang antara khauf, raja, dan mahabbah. Gitu. Selain tadi yang paling pertama itu kita memohon kepada Allah yang kita sebutkan tadi. Gitu, Astagfirullahaladzim. Baik Ustaz. Di sini ada Jazakumullah beberapa. khairan. Ya, Ustaz. Beberapa orang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu orang yang tidak minta diruqyah. Nah, di antara orang yang akan mendapatkan keutamaan tidak melalui hisab ketika di hari kiamat nanti adalah orang yang tidak pernah meminta untuk hisab. Dan juga dapat naungan ya Ustaz ya. Naam, sab'atun yuzilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Itu termasuk thawab, termasuk pahala, seperti naungan di hari kiamat nanti di padang mahsyar, di hari di mana tidak ada naungan sama sekali. Itu juga termasuk thawab, pahala dari 7 amalan itu yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Ada pertanyaan yang lain sekali? In kana la yujad fa naktafi. Kalau misalkan tidak ada, mungkin kita cukupkan omongan sekali ini karena mungkin juga sudah jam 9:30 lewat dan mungkin cuacanya kalau di beberapa daerah mungkin sekarang cuacanya sering hujan dan mendung, maka lebih cepat mengantuk biasanya kalau malam, ya kan Ibu ya? Wah, fadhona dan. Baik, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini Mas sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga
Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita dan keluarga kita termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang. Baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan keluarga kita dan anak keturunan kita dari fitnah yaumul qiyamah. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan, perlindungan, dan kekuatan kepada saudara-saudara muslim kita yang dalam kondisi lemah dan terdesak dimanapun juga, terutama di Palestina dan terkhusus di Gaza. Semoga Allah selalu melindungi mereka dan menolong mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka dalam semua hal, baik kekuatan fisik maupun kekuatan batin. Semoga Allah selalu memberikan kecukupan pada semua kebutuhan mereka. Semoga Allah selalu memberikan rasa aman di dalam hati mereka, menyatukan hati mereka dan menyatukan barisan mereka. Semoga Allah selalu melindungi dan menolong dan menguatkan para mujahidin yang sedang berjuang di jalan Allah. Semoga Allah menerima para syuhada yang telah gugur, merahmati para korban yang telah meninggal, segera memberikan kesembuhan kepada korban luka-luka. Semoga Allah segera menurunkan adab dan kehancuran kepada Zionis Israel dan negara-negara kafir dan orang-orang kafir dan munafik yang membantu Zionis Israel dalam menyerang Palestina. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, Ustaz, keluar.